Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP yang mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk memohon hikmat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 1b yang akan dibacakan anak remaja kita. Dipersilahkan. Nats Renungan Harian Selasa 2 September 2025 diambil dari Mazmur 145 ayat 1b. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Dalam bahasa Batak Tidok, Patimbulon humaho, ale debatakku, ho ale raja, jala pujiokuma, guarmuro di salaling-lalingna. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian, Nats Renungan hari ini yang juga dikenal sebagai Mazmur Daud, diyakini dituliskan pada masa-masa akhir hidup Raja Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja Israel yang telah melewati banyak badai kehidupan. Dari seorang gembala domba, menjadi terkenal seorang pahlawan karena telah mengalahkan manusia raksasa, yaitu Goliat, seorang Goliat yang sombong dan angkuh. Tetapi kemudian berubah menjadi buronan dan dikejar-kejar Raja Saul dan pasukannya untuk dibunuh karena Raja Saul cemburu terhadap keberhasilan Daud. Hingga kemudian menjadi Raja Israel yang kedua yang sangat terkenal dan berkenan di hadapan Allah. Dan sampai akhir hidupnya, dia tetap menyatakan imannya yang teguh dan penuh syukur kepada Allah. Ini bukan lagi pujian yang tergesa-gesa, apalagi sampai sembarangan, melainkan sebuah kesaksian yang matang dari seorang yang telah menyaksikan kesetiaan Tuhan dalam setiap musim kehidupannya. Dalam Nats Renungan hari ini, ada dua hal penting yang Raja Daud hendak sampaikan di sini. Yang pertama dikatakan, "Ya Allahku, ya Raja." Ini adalah bentuk pengakuan pribadi. Daud tidak hanya mengakui Tuhan sebagai Tuhan semesta alam, tetapi juga sebagai Allah dan Raja secara pribadi. Ini menunjukkan hubungan yang intim dan personal. Tuhan tidak hanya sosok yang jauh dan berkuasa, tetapi Dia juga adalah sosok yang Daud kenal, yang memimpin dan memelihara hidupnya secara langsung. Yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan mengatakan, "Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya." Ini adalah bentuk komitmen Daud mengikut Tuhan seumur hidupnya. Pujian Daud bukanlah sesuatu yang dilakukan sesekali, hanya ketika ia sedang diberkati.
Ini adalah sebuah komitmen seumur hidup, baik saat ia sedang di atas tahta maupun saat ia melarikan diri dari musuhnya. Ia bertekad untuk tetap memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa pujian adalah sebuah gaya hidup, bukan sekadar respon terhadap situasi yang bisa berubah-ubah sesuai keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari cermati dan melihat lebih dekat apa yang terjadi pada bangsa kita saat ini. Kita mengetahui dan melihat ada banyak aksi demonstrasi yang terjadi. Para pendemo seolah tidak kehabisan tenaga untuk bergerak dan menuntut perubahan demi hidup yang lebih baik. Adanya tekanan ekonomi akibat beban pungutan pajak yang bertambah, sementara ketersediaan lapangan pekerjaan semakin terbatas dan tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Di sisi lain, para pemangku keputusan di negeri ini seolah tidak merasakan beban penderitaan rakyat dengan menaikkan tambahan anggaran belanja negara bagi kalangan tertentu, sampai-sampai ada yang menunjukkan kegembiraan yang berlebihan dan beredar bebas di ruang-ruang sosial media kita. Hal ini menjadi pemicu dan membuat sebagian masyarakat menjadi kecewa dan marah. Dan ketika aksi demonstrasi massa terjadi, maka secara otomatis para aparat yang bertugas menjaga keamanan negeri pun turun ke lapangan untuk menjaga dan menghalau kerumunan massa, dan terjadilah rakyat berhadapan dengan aparat. Ini sungguh sangat disayangkan apabila sampai terjadi korban di kedua belah pihak. Dan memang hal ini terjadi. Ada banyak korban sampai harus kehilangan nyawa. Ini sungguh menjadi tragedi buruk bagi bangsa ini sesudah tragedi pada tahun 1998. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, di saat kondisi seperti inilah, pagi ini seruan Raja Daud berkumandang, "Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya." Seruan Raja Daud ini mengajarkan kita untuk memuji dan mengagungkan Tuhan dalam segala situasi, termasuk saat ini. Dan ayat ini bisa menjadi landasan bagi kita untuk bersikap dengan bijak dan bertindak dengan matang. Lantas apa refleksi yang bisa kita ambil dari renungan hari ini? Di sini saya mencatat ada 4 poin. Poin yang pertama, ketika kita melihat ketidakadilan atau penderitaan yang disuarakan para demonstran, kita dapat mengagungkan Tuhan dengan mendoakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Pujian tidak hanya diucapkan, tetapi juga dihidupkan melalui tindakan yang mencerminkan sifat adil Tuhan. Allah tidak mengajarkan kita untuk bersikap pasif, cuek, dan acuh tak acuh seolah-olah tidak ada masalah. Sebaliknya, pujian yang sejati muncul dari pemahaman bahwa Tuhan adalah Raja yang adil. Poin yang kedua, mengakui kedaulatan Allah di atas segala sistem. Para demonstran seringkali menyoroti kegagalan sistem pemerintahan atas berbagai kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat. Maka, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita berjuang untuk perubahan, tetapi Tuhan adalah Raja yang berdaulat atas semua bangsa dan pemerintahan. Mengagungkannya berarti kita meletakkan kepercayaan kita padanya, bukan pada kekuatan politik atau pada manusia semata. Kita dapat memuji karena Dia pada akhirnya memegang kendali atas sejarah, masa kini,
dan masa depan. Poin yang ketiga, pujian sebagai harapan di tengah penderitaan. Aksi demonstrasi massa biasanya lahir dari rasa putus asa dan kekecewaan atas ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Nats renungan hari ini menjadi pengingat bahwa pengharapan kita tidak bergantung pada kondisi dunia yang tidak stabil. Bahkan ketika kita menghadapi masalah ekonomi, tekanan atau ketidakpastian, kita tetap bisa memuji Tuhan karena janjinya akan kebaikan dan kasih setianya tidak pernah berubah. Inilah pujian yang menjadi jangkar yang menguatkan iman kita di tengah badai kehidupan. Dan poin yang keempat, agungkanlah Tuhan melalui tindakan nyata. Nats renungan hari ini tidak hanya tentang pujian verbal, tetapi juga tentang pengabdian dan kesetiaan yang terus-menerus seumur hidup. Di tengah situasi yang belum kondusif saat ini, mengagungkan Tuhan bisa diwujudkan dengan bertindak dengan kasih, tidak anarkis, dan mendoakan para pemimpin supaya mereka semakin peka dengan perasaan rakyatnya dan bertindak untuk mensejahterakan rakyatnya. Tidak hanya pemimpin, kita juga harus mendoakan rakyat supaya memberikan kesempatan kepada pemimpin dalam membenahi negeri ini. Kita dapat menunjukkan pujian kita melalui keterlibatan yang bijaksana dalam masyarakat, menjadi agen perubahan yang membawa damai, bukan perpecahan. Sebagai penutup, Nats renungan hari ini telah mengajarkan kita bahwa mengagungkan dan memuji Tuhan selama-lamanya adalah sebuah pilihan terbaik yang harus kita buat, terlepas dari situasi apapun yang kita hadapi. Di tengah situasi saat ini yang menuntut perubahan dan perbaikan hidup, kita diajak untuk melihat bahwa Allah adalah Raja yang berdaulat dan adil dan yang memberikan harapan. Dengan demikian, pujian dan pengagungan kita kepada Allah tidak lagi sekedar kata-kata, tetapi lebih dari itu, menjadi sebuah kesaksian yang hidup di tengah situasi dunia yang berubah dan tidak menentu. Marsangama Debatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Dari seruan Raja Daud hari ini, makin menyadarkan kami akan kebesaran dan keagungan nama-Mu yang tak tertandingi, yang berkuasa di atas segalanya. Selayaknya kami memuji nama-Mu terus-menerus di dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, sehat ataupun sakit, miskin ataupun kaya, karena Engkau berkenan bagi setiap orang yang setia dan taat akan firman-Mu. Berdoa bagi bangsa dan negara ini, secara khusus kepada para pemimpin, mulai dari pimpinan pusat sampai dengan pimpinan di daerah, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan senantiasa memegang teguh janji kesetiaan mereka dalam mengemban tugas amanah untuk mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Biarlah suasana negara kami semakin kondusif dan dijauhkan dari tindakan anarkis yang akan membawa luka dan tragedi bagi bangsa ini. Berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya, curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah jalan buat mereka. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dan memiliki prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala pekerjaan
karir dan usaha mereka hingga dapat berkembang dengan baik. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Begitu juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga. Tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Berdoa juga untuk Amang Pol Taklum Manggal dari Wik Hegar yang hari ini genap berulang tahun. Tuhan berikan umur yang panjang, berkat kesehatan, kasih dan sukacita bersama keluarga, menjadi aman amar sahala di dalam rumah tangga dan juga dalam pekerjaannya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.